Jadi motivasi saya pribadi secara personal untuk kemudian melanjutkan studi sampai ke jenjang pendidikan doktor ini adalah salah satunya memang pada saat saya S1 dulu itu kurang maksimal untuk kemudian menjalankan studi. Namun di S2 itu saya terpacu untuk kemudian mengejar ketertinggalan saya dalam dunia pendidikan dibanding teman-teman yang sudah ada. Nah, namun setelah saya selesai S2, saya kemudian beranjak diajak senior saya untuk kemudian menjadi asisten dosen. Terpaculah saya kemudian untuk melanjutkan S3 karena saya melihat fenomena sekarang kebanyakan dosen-dosen kita ini malas untuk kemudian melanjutkan studinya karena persoalan banyak hal, entah itu karena sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Tapi saya termotivasi untuk mengejar ketertinggalan saya dengan senior-senior saya di Unismu Makassar, karena kalau persoalan pengalaman tentu saya adalah orang yang sangat nihil pengalamannya. Tapi saya tidak menyerah dalam hal itu karena saya punya alternatif lain untuk kemudian mengejar ketertinggalan itu dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu program doktor. Sehingga itulah kemudian yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan, karena yang namanya kemauan dan tentu sumber keilmuan itu semuanya berasal dari Al-Quran dan hadis. Itu keyakinan kita bagi agama Islam. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan bahwa thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban bagi seluruh umat muslim itu untuk menuntut ilmu. Karena ada janji-janji Allah yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada kita semua, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua, karena baginda Rasulullah SAW tidak mau melihat kita dalam keadaan tidak berilmu atau kurang cerdas gitu. Jadi malulah kita kemudian kalau kita sebagai tenaga pengajar lalu kita tidak mengupgrade atau mencari ilmu yang mutakhir gitu. Sehingga kita harus untuk senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bagian daripada kebaikan. Bukankah Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Begitu. Maka ini salah satu implementasi dari apa yang dikatakan Nabi, thalibul ilmu faridatun ala kulli muslim. Kewajiban bagi seorang muslim itu adalah menuntut ilmu. Inilah aplikasinya salah satunya. Dan harus diseimbangkan dengan ilmu agama tentunya. Betul. Karena sumber keilmuan secara substansial itu semuanya itu berfokus dan merujuk pada Al-Quran dan hadis tanpa disadari. Meskipun teori-teori yang berkembang hari ini dari barat tentu itu belum dijangkau sebelum